Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kali ini saya ingin berbagi kisah pilu tentang kondisi warga Indonesia yang menjadi pekerja migran ilegal di Malaysia. Mayoritas dari pekerja ini berasal dari desa-desa terpencil di Nusa Tenggara Timur. Mereka adalah saudara-saudara kita dan mereka hidup menderita. Di Indonesia sebenarnya sudah ada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Badan ini seharusnya men-stop eksploitasi yang dilakukan mafia perdagangan manusia itu. Tapi nampaknya apa yang mereka lakukan masih jauh dari harapan. Kisah pilu ini diangkat dalam rangkaian reportase mendalam media online BBC Indonesia. Dalam pelaporan berseri di awal Maret lalu, BBC Indonesia memaparkan betapa menderitanya nasib warga NTT yang terjebak sebagai korban sindikat perdagangan manusia. Pengeksporan ilegal para tenaga kerja ini tidak dilakukan langsung dari NTT. Para pekerja itu dibawa dulu ke Batam sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Di dalam laporan itu, Batam digambarkan sebagai surga perdagangan orang ke Malaysia. Salah satu data yang paling mengejutkan dari laporan BBC ini adalah tentang betapa banyaknya pekerja asal NTT itu yang akhirnya meninggal di negeri orang. Laporan BBC menulis, antara 2014 sampai 2022 terdapat setidaknya 704 pekerja ilegal asal NTT yang pulang tak bernyawa. Artinya, sekitar 80 pekerja meninggal per tahun. Rata-rata setiap pekan ada 1 hingga 2 jenazah pekerja migran kembali ke NTT dalam peti mati. Ada beragam penyebab tewasnya para pekerja. Sebagian tewas ketika kapal yang menyelundupkan mereka karam di perairan Malaysia. Ada yang meninggal karena disiksa majikan, dan ada yang meninggal karena sakit akibat kondisi kerja yang sangat memprihatinkan. Di Malaysia, para pekerja ilegal ini lazimnya terserap sebagai pekerja rumah tangga atau bekerja di perkebunan. Sampai saat ini, permintaan akan tenaga kerja ilegal ini terus datang. Sampai Februari 2023, terdapat lebih dari 66.000 peluang kerja informal yang datang dari Malaysia. Faktor utama yang mendorong para pekerja itu tergiur berangkat ke Malaysia dengan cara ilegal adalah kebutuhan ekonomi. Berdasarkan data pemerintah tahun 2021, angka kemiskinan di NTT mencapai 20% dari total sekitar 5 juta penduduk. Kesulitan hidup itulah yang menjadi faktor pendorong bagi warga berkekurangan itu untuk menerima begitu saja tawaran menjadi pekerja migran. Ada beragam modus perekrutan pekerja. BBC mengisahkan seorang perempuan desa bernama Mariance yang pada 2014 lalu didatangi oleh 2 pria yang mengaku berasal dari Persekutuan Doa. Dengan kata-kata manis mereka bilang memperoleh bisikan Roh Kudus untuk menjemput Mariance dan membawanya untuk pergi kerja ke Malaysia. Mariance bercerita bahwa ketika itu dia benar-benar percaya bahwa kedua pria itu membawa misi suci karena membawa nama Tuhan. Mereka berjanji bahwa dia akan memperoleh bos yang baik di Malaysia. Pada malam itu juga, hanya dengan bermodal kartu tanda penduduk, Mariance meninggalkan desanya yang tidak memiliki sinyal telekomunikasi dan akses jalan rusak berbatu besar. Di benaknya yang ada hanyalah harapan bahwa dengan bekerja di Malaysia ia akan dapat mengirim uang dan membantu ekonomi keluarga. Ketika itu dia bahkan berani bermimpi untuk bisa punya rumah sendiri. Namun kenyataannya, setelah hanya 3 minggu bekerja, Mariance justru mengalami penyiksaan kejam sampai diselamatkan polisi pada akhir Desember 2014. Dalam laporan resmi tertulis, Mariance dipukul dengan pentungan dan benda keras lainnya di seluruh bagian tubuh sehingga tulang hidung patah dan memar. Tubuh Mariance juga pernah ditempeli setrika panas. Bahkan ada bentuk-bentuk penyiksaan keji lain yang tidak mungkin saya kutip di sini. Menurut BBC, bekas-bekas penyiksaan itu masih terlihat jelas di tubuh Mariance. Bibir atasnya terbelah, tulang hidung atas rata karena hancur, lidah terpotong, serta telinganya yang tak berbentuk lagi. Perekrutan pekerja dengan kedok agama hanya satu cara. Cara lain adalah melalui penculikan paksa. Atau ada juga yang berpura-pura akan menikahi gadis-gadis NTT.
Para penjahat itu datang ke rumah korban, meminang si gadis, memberikan uang kepada keluarga, dan berjanji akan membawa para gadis itu ke daerah yang jauh lebih makmur dan sejahtera. Korban baru menyadari mereka tertipu setelah sudah berjalan jauh dari desa asal dan tiba di daerah asing di bawah pengawasan dan kendali kaki tangan sindikat perdagangan manusia. Mereka juga tidak bisa melakukan kontak rumah. Banyak dari mereka yang tak bisa memiliki alat komunikasi. Telepon seluler mereka dirampas. Apa yang terjadi pada Marianca juga terjadi pada banyak pekerja migran lainnya. Banyak yang dipukul majikan, disetrum, tidak diberi makanan layak, disuruh tidur di teras rumah, sampai juga tidak digaji. Ada kasus-kasus di mana seorang pekerja tidak digaji selama 10 tahun. Para majikan melarang para pekerja keluar rumah. Mereka ditakut-takuti akan dilaporkan ke polisi karena mereka adalah imigran gelap. Hanya mereka yang beruntung yang akhirnya bisa melarikan diri dari rumah majikan. Sebagian bisa ditampung di tempat perlindungan di KBRI Malaysia sebelum nantinya dipulangkan. Menurut BBC, ketika laporan dibuat, ada sekitar 130 pekerja Indonesia tinggal di KBRI di Kuala Lumpur. Rata-rata mereka yang tinggal di tempat perlindungan ini berada di sana antara 4 bulan sampai 2 tahun. Sumber BBC menyatakan, di luar yang akhirnya bisa diselamatkan KBRI, masih banyak pembantu rumah tangga Indonesia yang terjebak dalam situasi kerja paksa, tidak bisa berkomunikasi dengan siapa-siapa, tidak bisa lari. Data dari KBRI Malaysia menunjukkan dalam 5 tahun terakhir terdapat hampir 5.000 masalah yang menimpa pekerja rumah tangga Indonesia di Malaysia. Ratusan di antaranya menyangkut penganiayaan. Sebagian pulang ke Indonesia setelah mendapat gaji, namun tidak jarang mereka memilih pulang walau belum mendapat gaji. Melawan sindikat perdagangan orang ini tidak mudah. Ada banyak yang terlibat dalam proses perdagangan manusia ini. Mafia perdagangan orang ini memiliki jaringan perekrut lapangan di desa. Mereka juga memiliki kaki tangan yang akan mengurus dokumen seperti KTP, tiket pesawat, hingga paspor. Untuk itu mereka juga mengucurkan dana kepada oknum aparat imigrasi Indonesia secara terstruktur dan sistematis. Salah satu pintu resmi untuk pengiriman pekerja ilegal ini adalah Pelabuhan Batam Center. Di pintu ini, proses penyelundupan manusia dilakukan melalui kerjasama antara mafia dengan oknum petugas yang meloloskan pekerja migran. Korban menggunakan paspor ke Malaysia sebagai turis, tapi sebenarnya untuk bekerja ilegal. Atau ada cara lain, yaitu tidak melalui jalur imigrasi. Mafia mengirimkan pekerja dengan kapal-kapal kayu yang membawa mereka ke tanah Malaysia secara diam-diam. Yang datang melalui kapal ilegal ini sulit sekali diawasi. Pihak otoritas biasanya baru tahu ada penyelundupan manusia ketika ada kapal ilegal yang kecelakaan. Jalur ilegal dengan kapal kayu sangat berbahaya dan mengancam nyawa. Bisa saja tanpa alat keselamatan, mereka diturunkan di tengah laut lalu disuruh berenang dengan barang bawaan. Biasanya di pinggir laut baru ada yang tunggu untuk dibawa ke tempat pekerjaan. Terakhir, setelah urusan pengiriman selesai, nasib para pekerja berada di tangan agen pemesan tenaga kerja di Malaysia yang akan mengatur penempatan di negara itu. Mafia ini akan terus mempertahankan bisnis biadabnya karena memperoleh keuntungan yang besar. Agen penyalur tenaga kerja di Malaysia memberikan uang sekitar 30-50 juta rupiah ke sindikat perdagangan orang untuk setiap calon pekerja migran. Mafia di Batam itu mengambil keuntungan lebih dari 50% dan memberikan sisanya sebesar 15 juta sampai 20 juta rupiah ke koordinator di level provinsi. Uang tersebut mengalir ke perekrut di tingkat kabupaten kota hingga menjadi sekitar 5 juta sampai 10 juta rupiah di tingkat desa. Akhirnya, perekrut desa akan memberikan sekitar 1 juta rupiah kepada keluarga di desa agar mereka melepas anaknya bekerja di Malaysia. Bila ada 10.000 tenaga kerja migran yang direkrut, total perputaran uang dalam bisnis ini mencapai 300 sampai 500 miliar rupiah setiap tahunnya. Penderitaan para pekerja NTT ini harus segera diakhiri. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus ekstra serius melindungi para pekerja migran. Yang sejauh ini lebih terdengar aktif adalah justru lembaga masyarakat sipil.
Salah satu tokoh yang terkenal adalah Romo Chrysanthus Pascal Saturnus yang adalah Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang. Romo Pascal juga adalah Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau Keuskupan Pangkal Pinang. Ia dan jaringannya telah menyelamatkan lebih dari 500 orang korban perdagangan manusia di Batam. Kasus terakhir yang ikut ditangani oleh Romo Pascal adalah pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal di Pelabuhan Batam Center. Ironisnya, dia sempat dilaporkan ke polisi karena dituduh mencemarkan nama baik Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Provinsi Kepulauan Riau yang menurut Romo Pascal mengintervensi penangkapan anggota sindikat perdagangan orang. Untunglah pekan lalu laporan terhadap Romo Pascal ini dicabut. Bagaimanapun, itu menunjukkan betapa sulitnya perlawanan terhadap praktek perdagangan orang yang biasa dilakukan. Pemerintah harus segera mengakhiri penderitaan para pekerja migran ini. Ayo gunakan terus akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.